Yang di sini udah dapat link user dan passwordnya kan ya? Ini saya taruh lagi di itu, saya taruh lagi di apa di chatter ya. Pada login aja semuanya ke situ. Jadi hari ini tuh lebih ke apa? Sebenarnya kita udah pernah bahas mengenai manufacturing, bahkan sampai dengan kita buat add-on-nya gitu loh. Nah ini kalau ada pandangan baru mengenai Odoo Manufacturing, kita akan buat dari awal, dari nol nih. Linknya ini benar-benar linknya itu benar-benar masih kosong gitu. Jadi belum ada produk, belum ada customer, vendor gitu. Kena itu. Hani ada pengalaman di itu, di manufacturing Hani? Wes ganti, saja ganti itu. Mas Hani? Iya, halo. Lagi manggil saya, Pak. Ya, ada pengalaman di manufacturing? Implementasi? Kalau saya manufacturing ada, Pak. Cuman kebanyakan sih itu, kebanyakan EE. Ya, ini Odoo-nya Odoo 13. Jadi sebenarnya mendekati EE lah ya. Cuman ya ada beberapa fitur yang nggak ada, yang kayak MPS, yang kayak gitu aja. Mungkin kalau saya share itu sebentar ya. Yang membedakan kan cuma di QC aja, kita nggak ada QC-nya gitu ya. Sama MPS-nya itu tuh. Kan enterprise, punya modul enterprise. Kalau yang di inventory-nya nggak ada barcode, udah di purchase-nya sebagian besar sama. Kurang lebih sama. Gitu. Nah, ini master produknya. Master produk kita belum buat. Mungkin masuk ke konfigurasi dulu. Di konfigurasi yang saya aktifkan itu adalah UOM, load, expiry date, consignment, multi warehouse, multi step route, location. Terus di sisi purchase-nya saya nggak rubah apa-apa ya. Sales juga tidak rubah apa-apa. Di general setting-nya, di manufacturing-nya juga kita mau pakai work order apa enggak ini? Kembali lagi ke teman-teman deh, soalnya iya, beda-beda. Ini teman-teman yang lain mau pakai work order nggak? Apa aktifkan saja, nanti kalau dipakai nggak dipakai belakangan ya?
Kalau menurut saya subcon lumayan menarik tuh Pak Kiki. Subcon ya. Ada Iya. pengalaman di subcon. By product mau diaktifin juga nggak? By product kembali lagi Diaktifkan teman-teman aja, Pak. pembahasan. Kenapa? Ya. Diaktifkan saja by product. Aktifkan saja ya. Oke, ini kita save. Step yang kedua, kita pilih bahwa si manufacturing itu kita mau pakai berapa step? 1 step, 2 step, apa 3 step? Saya sih biasanya pakai 2 step. 2 step manufacturing. Oke. Saya nggak buat warehouse yang lain dulu. Setelah itu biasanya saya setting di UOM-nya dulu nih. UOM-nya kalau ada yang mau ditambahkan, kita tambahkan. Kalau nggak ada, kita pakai yang default standar gitu. Setelah itu, biasanya saya langsung buat produk kategori. Nah, di produk kategori ini, saya pisahkan antara barang raw material, terus barang setengah jadi sama barang jadi gitu. Nah, ini kita buat raw material, costing metode-nya kita pakai average, evaluation-nya kita automated. Nah, terus di sini perbedaannya apa? Perbedaannya yang di persediaan lainnya itu saya biasanya bikin satu akun lagi sendiri. Ini saya duplikat aja. Ini persediaan raw material. Terus saya buat lagi persediaan barang WIP. Saya buat lagi terakhir finish good. Jadi ini secara kalau raw material ini saya pilihnya persediaan raw material. Itu bagian apa? Jelas. Dia Backup. Kalau si Sarli sekarang gimana? sama kayak saya jatuhnya. Cuma kontrol doang kah atau? Akhirnya jadinya Tapi di bawah. Average, automated, terus di sininya saya ganti dengan yang raw material. Lagi itu dia udah nggak jadi stock controller lagi, jadi sama posisinya kayak saya. Nah, ini saya save, saya bikin duplikat lagi. Jadi controller itu siapa? Ini produknya produk WIP. Kemarin sih sediaan. Saya ganti. Akhirnya sih Ini produk WIP. Akhirnya nanti si siapa tuh Pak? Orang yang tinggi siapa tuh? Terus saya duplikat lagi. Zaki ya. Katanya nanti dia. Saya nggak paham sih. Soalnya belum ada kayak omongan resmi gitu loh. Ini finish good. Saya ganti menjadi barangnya finish good. Oke. Mas Kiki nggak pernah isi ini ya, price different account.
Saya nggak tahu peruntukannya untuk apa, Pak. Jadi saya nggak pernah isi. Itu untuk itu. Sampai saat ini saya belum tahu ini gunanya untuk apa gitu. Karena saya dari sisi accounting-nya nggak pernah ngelihat ada jurnalnya yang terbentuk karena ada di isi ini gitu. Mungkin bisa kasih share ke kita akan terjadi apa kalau diisi ini, Pak? Nanti biar saya bisa isikan. Itu account untuk menampung kalau terjadi selisih kayak Pak Kiki. Di kondisi apa, Pak? Ininya? Contoh kayak di PO ya. Misalnya kita kan pada saat buat PO, misalnya harganya 10.000 gitu kan. Iya. Nah, ternyata setelah barang datang, bill-nya dari vendor itu 11.000. Oke. Nah, itu kan ada selisih. Yang 1.000 itu nanti masuk ke price different account-nya ini. Selisih harganya itu akan ditampung ke account mana. Gitu. Oke. Kalau Biasanya akun apa, Pak? Biasanya ke HPP biasanya juga tetap. HPP. Iya. Berarti ke 51 ya? Iya. Ini ya? Iya. Kalau untuk di perdagangan ya, kalau di manufaktur mungkin lain dia. Oke, berarti kita isi semuanya ini ya, 51 ya? 51 ya. Tapi bukannya pada saat kita beli kita belum tercipta HPP, Pak? Pada saat beli kita kan sudah ada komitmen harga sebetulnya kan. Iya, tapi itu kan masuknya ke ini, Pak, ke akun ininya. Akun kan kalau beli itu kan akun inventory pada AP sebenarnya kan? Pada saat beli barang datang enggak, nanti persediaannya kan interim yang ini, stok interim. Iya, interim kan nanti dibalikin lagi ke invoice gitu ya? Interim itu kan nanti jadi nilai utang dia kan. Tapi kalau misalnya nilai interim tidak sesuai dengan nilai utang itu kan terjadi selisih nanti. Apa nggak lebih baik ke interim aja, Pak? Jangan ya? Tergantung metode persediaannya sebetulnya. Kalau perpetual, dia ke HPP biasanya. Tapi kalau misalnya dia pakai yang metode periode, ya pakai yang selisih harga ini. Nanti masuknya di penjualan. Pokoknya nanti ujung-ujungnya dia masuk ke HPP nanti. HPP ya. Oke. Berarti ini hanya berlaku hanya untuk pembelian aja. Tapi pembelian itu kan sama. Enggak di penjualan. Pada saat kita beli barang kan kita aset dulu tuh. Pada saat beli barang. Iya kan kita aset dulu kan, di current asset dulu kan, di kelompok ke current asset dulu kan. Ya, belum masuk P&L sama sekali gitu kan. Persediaan interim. Iya persediaannya di debit, interim di kredit. Nah, baru pada saat jual itulah baru masuk ke rugi laba gitu kan ya? Masuk ke rugi laba, ya. Nah, pas rugi laba kan ngambil HPP-nya ngambil dari nilai valuation kan? Valuation yang terakhir gitu kan? Kalau average ya average-nya gitu loh. Ngambil difference ini posisinya pada saat beli apa pada saat jual? Pada saat beli tadi ya? Gini, kalau misalnya pembelian HPP di perdagangan ya, yang kita sebut dengan HPP itu kan harga belinya. Misalnya kita beli barangnya 10.000, ya. Nah, nanti HPP-nya yang tercatat itu kan 10.000 dia. Tetapi ternyata begitu dibuatkan bill, dia misalnya nilainya kan 11.000. Oke. Ya. Nilai HPP kita kan tetap tercatat 10.000 dulu di sana kan di awal. Iya. Padahal seharusnya kan HPP kita 11.000 yang benar. Betul. Nah, selisihnya itulah ditampung nanti, makanya di HPP begitu perhitungan akhir, ya HPP-nya itu nambah dia nanti tetap 11.000. Iya. Karena kan pada saat good receive itu dia ngambil angka harganya itu dari PO. Ya, betul. Jurnalnya itu dari PO, bukan dari vendor bill. Pada saat vendor bill berubah harganya, dia nampung ke akun itu dulu sementara gitu ya. Betul, iya betul. Gitu. Nanti pada saat dijual baru di jurnal gitu. Betul ya. Oke. Ya. Jadi ini produk kategorinya sudah kita set. UOM-nya kalau nggak ada perubahan saya nggak rubah. Nah mengenai location sama route ini
biasanya saya nggak pernah rubah apa-apa nih di sini nih. Karena gudangnya satu, tapi kalau gudangnya lebih dari satu mungkin harus disetting di sini. Contoh, setelah memproduksi WIP, barangnya nggak ke warehouse stock, tapi ke warehouse WIP gitu. Nah, setelah memproduksi finished good, juga ngambil WIP-nya, barang WIP-nya bukan dari gudang warehouse, tapi dari gudang WIP. Dan hasil jadinya nggak ke gudang warehouse stock lagi, tapi ke gudang finished good. Gitu. Jadi di gudangnya itu hanya finished good aja, nggak nyampur sama raw material yang lain. Nah, itu baru harus disetting di sini. Dan settingannya juga kalau misalnya two step, ya memang harus di satu-satu di ini, di setting di sininya nih. Di root sama rules-nya gitu. Mungkin kalau ada yang lain boleh ini ya, boleh langsung aja kasih tahu yang sesuai yang mana ya. Kalau nggak ada kita lanjut ke produk ya. Oke. Produk ini kalau raw material sudah pasti pakai storable kan ya. Berarti ini saya langsung aja RM1. Ininya raw material. Ya, unitnya saya nggak perlu isi. Tapi ini saya centang. Hanya bisa can be purchase saja. Nah, di purchase-nya saya masukkan vendornya. Ini saya belum buat, saya create dulu. Ini vendor 1. Setelah itu di inventory-nya, ini adalah buy. Saya nggak klik MTO-nya ya, hanya buy saja. Karena kalau diklik MTO-nya, dia nanti nggak akan ngecek stoknya. Jadi setiap ada kebutuhan, pasti langsung dia bikin RFQ. Makanya saya buy aja. Tuh, ini sudah trackingnya saya nggak pakai lot atau unique serial. Tasnya habis, Pak. Kenapa? Ya, lanjut ya. Oke. Setelah itu, accounting saya biasanya nggak pernah utak-atik di sesi accounting. Reordering role-nya saya aktifkan. Saya hanya create, tapi saya tanpa isi minimum sama maksimumnya. Gitu. Ini kita save. Setelah itu, kita duplicate. RM2. Raw material. Reorder role-nya saya aktifkan lagi. Terus vendornya saya isi. Iya, nggak apa. 5 itu termasuk Bapak. Itu habis tintanya atau gimana? Ini saya save. Terus saya duplicate lagi. Ini ya, terusin dulu, nanti di-clean aja, di-clean dulu. Terakhir. Vendornya saya isi lagi. Saya save. Reordering role-nya juga saya aktifkan. Oke, kita duplikat terakhir ya. Raw material kita butuh 4 saja ya. 4 aja. Reordering role-nya saya aktifkan. Produknya produk 4. Vendornya saya isi lagi. Close. Lalu kita save. Nah, setelah itu saya buat WIP. Nama barangnya. Ini nggak bisa dijual dan nggak bisa dibeli.
Ini tipenya adalah WIP, inventory-nya juga. Nah, ini inventory-nya nggak bisa buy, tapi saya manufacturing dan MTO. Kenapa begini? Karena jadi setiap ada kebutuhan, tapi sebenarnya gini, bisa juga nggak MTO, bisa juga kita memproduksi dulu secara paralel ya. Jadi nggak harus berurutan gitu loh. Jadi setiap ada finish good memproduksi WIP. Nah itu berarti harus pakai MTO. Tapi kalau manufacturing aja kita bisa memproduksi WIP dulu tanpa kita ada kebutuhan mengenai finish good gitu. Nah ini bisa juga seperti itu. Tapi di case yang sekarang setiap memproduksi finish good memproduksi juga WIP. Gitu. Nah, biasa WIP ini saya selalu kasih lot supaya tahu ini WIP ini untuk produksi yang kapan hari sama shift keberapa. Biasanya saya pakai lot ini nih. Oke. Udah begitu aja, ini kita save. Reordernya juga saya aktifkan. Ini saya save. Terus berikutnya baru saya buat ininya, bill of material. Untuk memproduksi 5 WIP, komponennya apa saja? Misalnya raw material 1, raw material 2, raw material 4. Butuhkan 5. Ini 6, raw material ini 7. Oke. Nah, jangan lupa nih consumption-nya kita fleksibel. Terus ininya kalau all komponen are available itu, jadi nggak bisa setahu saya sih. Kalau when all component are available itu, kalau raw materialnya nggak sesuai sama yang ada di BOM itu, belum bisa parsial gitu. Tapi kalau yang ini, kalau when component of first operational available-nya bisa parsial gitu, bisa lanjut ke fase berikutnya. Saya biasanya sih pakai ini terus. Gitu. Operation-nya kalau mau pilih silahkan ya. Oke, ini routingnya saya nggak pakai karena ini kita belum masuk ke work order ya. Ini kita save. Halo Pak Kiki. Ya, boleh. Pak, mau make sure aja untuk urutannya berarti ini dari raw material ke WIP, dari WIP ke finish good ya? Jadi WIP itu sama dengan setengah jadi ya? Setengah jadi. Oke. Lanjut Pak. Lanjut ya. Oke. Nah, berikutnya kita buat ini ya, finish good-nya ya. Finish good-nya bisa dijual, tapi nggak bisa dibeli. Kategorinya adalah produk finish good. Inventory-nya nggak bisa dibeli, tapi manufacturing sama... Bukan itu Google. Nah, ini juga biasanya by lot. Carinya Apple. Iya. Itu kan iPad. Trackingnya by lot. Sama seperti yang tadi. Terus saya juga biasanya reordernya saya aktifkan juga. Saya suka sekali sama fitur ini reorder. Saya selalu aktifkan di seluruh barang-barang yang ada gitu. Walaupun saya nggak set minimum maksimumnya gitu. Oke. Ininya sudah. Nah, berikutnya adalah bill of materialnya. Nah, bill of materialnya untuk memproduksi 10 finish good. Kita membutuhkan WIP dan raw material 3 dan 4. WIP-nya 2, raw materialnya yang 3 itu 5, yang ini 7. Oke, biar ganjil ini 3. Jangan lupa ininya juga harus fleksibel, operasinya di
aktifkan. Lalu kita save. Oke. Dari sisi produk, ini dasarnya kita sudah buat. Nah, sekarang kita masuk ke manufacturing. Nah, di manufacturing, kita langsung buat MO-nya. Ini kita create MO. Untuk finish good, kita butuh 10. Kita set mark as to do. Ini kita belum punya barang-barangnya semua ya. Tapi kita sudah bisa start. Jadi quantity on hand-nya 0 semua. Kita check availability. Di sini ada muncul transfer. Kita masuk ke modul inventory. Nah, di modul inventory ada picking, ada waiting 2. Kalau bisa dilihat di sini sebenarnya di MO-nya dia juga ada mengenerate MO untuk WIP ya. MO WIP. Nah, di MO WIP ini ya di MO WIP ini dia menciptakan picking juga nih. Picking transfer. Picking transfer, kita butuh barangnya 3, 3,6 dan 4,2. Kita cek availability, barangnya nggak ada, kita pesan ke gudang kan. Di gudang di sini ada statusnya waiting, operation, ini barang-barang yang dibutuhkan. Kita cek availability, barangnya nggak ada, biasanya saya melakukan ini, saya pencet run scheduler. Pak Kiki, maaf saya salah Pak Kiki. Boleh, boleh. Detail operation sama operation ini apa ya bedanya isinya ya? Oke. Detail operation ini biasanya nanti kalau sudah di resolve akan muncul di sini semua, Pak. Oh. Oke, kalau operation itu ini yang dibutuhkan. Demand, resolve, tapi nanti sebenarnya dilihatnya sama detail operation seperti ini. Gitu. Nah, di sini kita lihat RFQ-nya nih, RFQ-nya sudah muncul di modul purchase-nya. Di modul purchase-nya, dia akan muncul RFQ ke vendor 1. Dia akan pesan ini semua barang untuk MO yang tadi nih. Nah, dari sini kita input harganya. Misalkan ini harganya 50.000. Yang raw material 3 adalah yang 55.000. Raw material 2, 60.000. Ini sebetulnya bisa diotomatiskan juga ya Pak Kiki ya? Kenapa? Pakai price list bisa Price list. ya? Iya. Kebetulan tadi kita nggak set price list-nya ya. Iya. Oke. Ini kita save. Kita confirm order. Lalu di bagian inventory, kita terima barang di sini. Ada receive, want to process. Oke, want to process. Ini kita terima, kita validate. Oke, setelah kita validate, saya rasa nggak perlu lanjut ke AP ya? Atau mau lanjut ke AP juga? Oke, kita create bill deh kalau gitu. Kita create bill. Ini bill-nya, semuanya ke stok intern. Nah, ada satu lagi nih yang saya mau kasih tahu di ini. Nggak tahu teman-teman mengalami apa enggak ya. Ini nih gara-gara ini nih, jurnalnya saya pernah salah nih. Oh, nggak ada, sorry. Itu hanya ada di enterprise. Jadi bisa dia memprediksi akun apa yang ada di vendor bill gitu. Mungkin Mas Hani pernah ngalami juga nggak, Mas? Saya belum sampai ke situ, Pak. Ada divisi sendiri soalnya kalau accounting. Oke. Ini kita create bill.
Oke, lalu kita posting. Oke, ini udah kita posting bill-nya. Nah, lalu di picking, di sini sebenarnya kita bisa lihat lagi material availability nih. Ada nggak sih? Oh, cuma ada di itu tuh. Cuma ada di MO. Oke, nah sekarang kita cek availability-nya nih. Nah, ini barangnya ada semua nih. Karena kan tadi kita beli ya. Ada, kita validate. Nah, ini bisa di print juga surat jalannya untuk pengiriman ke itu ya. Pengiriman ke pabriknya ya. Oke. Ini sudah, baru masuk lagi ke MO-nya. Kan kita MO. Nah, ini material availability-nya udah langsung ready nih. Begitu kita kirim tadi dari gudang raw material ke gudang virtual production. Nah, setelah ini kita produce aja langsung. Kita produce, load serial number saya isi 001, saya save, mark as done. Sudah selesai. Nah, sekarang saya mau ngecek nih si produk ini, produk WIP, kan ininya 3. Nah, ini cost-nya sudah ada nih 207 nih. Jadi di Odoo 13 itu tadi kan kita nggak input cost sama sekali ya. Nah, di Odoo 13 yang CE ini dia sudah bisa pakai metode rata-rata gitu, average gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang barang WIP-nya sudah jadi dan di sini sekarang kita butuh untuk mengerjakan finish good. Gitu. Nah, finish good, kalau kita lihat lagi, di sini ada picking lagi nih satu, butuh diproses. Statusnya ready. Nah, lihat nih, operation. Ini adalah barang yang ready nih, reserve-nya udah 3. WIP-nya udah reserve, operation-nya ini masih belum di reserve. Nah, kita cek availability. Kalau barangnya ada, kita validate, kita kirim lagi ke gudang produksi. Setelah di gudang produksi, kita lihat status marital availability sudah ready juga nih, finish good. Finish good, kita barangnya sudah terreserve, kita start produksi. Pada saat kita start produksi, ini biasanya lot serialnya saya isi lagi. Di sini bisa pilih kita mau pakai WIP yang mana gitu. Karena kita cuma punya 1, kita pilihnya 1. Ini kita save, mark as done. Nah, sekarang kita lihat lagi barang finish good kita. Berapa harga finish good kita? Finish good kita punya on hand 10, harganya 124.600 dari MO yang ini. Kalau kita mau ngelihat valuation-nya, ini detailnya. Untuk totalnya kan 1.246.000 dibagi 10, 126.000. Kalau dilihat dari inventory valuation-nya, finish good, 10 unit, 1.200.000. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa si Odoo 13 community ini metode rata-ratanya bisa jalan gitu. Kalau yang 12 kemarin saya sudah coba berkali-kali itu nggak jalan-jalan. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Pak Kiki mau tanya Pak. Boleh. Ya izin Pak, saya Bimo Pak. Tanya ini tadi operationnya itu masih pre-production semua Pak? Yang mana? Kalau yang untuk WIP sama FG-nya itu pengen tahu deh Pak tadi. WIP sama finish good-nya, dia masuknya operation-nya udah pre-production atau ini
Di inventory. Bahan jadinya itu masuknya ke mana, Pak? Finish good. Oke, kita di inventory report ya. Iya. Inventory report. Warehouse stock semua jadinya adanya. Oh, di warehouse stock semua ya, Pak ya? Iya, karena itu kan virtual location sebenarnya. Berarti kalau yang tadi di pre-production udah otomatis masuk ke manufacturing ya, Pak? Iya, karena di sininya nih, karena kalau kita lihat warehouse location, di locationnya. Nah, di sini ada pre-production nih. Kalau 2 step itu cuma pre-production sama stock. Kalau 3 step, pre-production, terus ada satu virtual akun lagi, virtual warehouse lagi, baru masuk ke ini warehouse stock. Gitu. Ya, makasih Pak. Iya. Mungkin yang subcontracting kita mau coba sama-sama ya, karena saya belum pernah pakai tuh. Halo, Mas Eki. Ya. Ini berarti mulai dari raw material sampai ke finish good-nya itu semua di satu tempat semua ya? Iya, di warehouse stock semua. Oh, jadi dia mulai dari bahan baku setengah jadi sampai ke finish good-nya dia produksi sendiri semua, line produksinya sendiri semua ya? Iya, istilahnya gudangnya cuma satu nih kalau begini nih. Karena kan sebenarnya yang virtual production itu kan cuman gudang transfer aja gitu. Terus yang di 13 ini hanya keluar yang stock valuation-nya itu cost-nya itu langsung hanya di 13 saja, yang 12 belum bisa ya? 12 belum. Kemarin kan saya bilang bisa, cuman kata Kobunin nggak bisa. Terus saya coba lagi, memang nggak bisa. Jadi saya rasa 13 nih yang kalau mau jualan production pakai 13. Iya. Jadi step-stepnya tadi konfigurasi itu sebenarnya konfigurasi simple sih, nggak terlalu. Itu kenapa saya pakai reorder level itu karena supaya bisa sama MTO itu bisa buat RFQ-nya otomatis gitu. Kalau di accounting-nya kayak gimana tuh Pak Mas Eki? Accounting-nya ya. Kita masuk ke accounting. Ini journal entries-nya. Ini journal entries-nya nih. Ini yang finish good-nya ya. Stok intern pada persediaan. Terus kalau yang WIP-nya, persediaan WIP pada stok intern. Karena ini kan ngambil dari produk kategori semua kan? Iya. Harusnya sih sebentar. Saya mau lihat GL stok internnya. Biasanya suka nyangkut tuh. Terus terang saya kalau di CE itu mau ngelihat GL saya belum tahu caranya ya. Hanya mau ngelihat itu aja gimana ya? Hanya mau ngelihat stok intern aja ya, yang list. Kayaknya pakai ini deh. Pakai trial balance beda ya, trial balance. Kalau journal item. Kalau gini, kalau settingannya nggak benar, stok internnya suka gantung, suka ada. Gimana Pak? Pak siapa tadi? Di trial balance coba Pak. Reporting trial balance. Trial balance. Ya, dari tanggalnya diisi dulu. Nih, stok internnya. Oh, stok internnya enggak nih, 0 nih. Iya. Kan udah habis memang kan semua. Habis. Iya. Berarti settingan produk kategorinya benar tadi. Enggak. Persediaan raw material, WP. Raw materialnya sisa. Kenapa? Raw materialnya itu sisa 64.000 karena memang di sini di stoknya masih ada sisa, Pak. Iya. Nih, ininya masih ada sisa nih.
Sisa 0,48, sisa 0,8 gitu. Saya biasanya, ini nggak ada. Iya. Gojek, Kak. Lihat Gojek paketnya. Saya lihat situ. Jadi ininya secara accounting-nya juga ya cuman di print out gini aja, nggak bisa drill down. Tapi ini udah cukup sih saya rasa. Iya. Iya kan? Neracanya juga kan bisa juga kan? Tuh, neracanya persediaan raw material, finish good-nya 1 juta sekian, liabilities-nya utang usaha. Ini kan karena AP-nya kita belum ini kan? Kita belum bayar gitu. Udah, ini saya rasa nih udah cukup ya, maksudnya udah lumayan bagus lah. Ya mau sampai levelnya ke bawah lagi juga nggak masalah ya. Nggak ada masalah. Tinggal mainin di produk kategorinya aja. Main di produk kategori aja. Iya, sama di cowok yang tadi. Tadi semua pakai ini ya? Pakai average ya? Average semuanya. Ya, semua otomatis ya. Sekarang kita mau beli barang-barang lagi yang baru dengan harga baru. Kita lihat sekarang ininya berapa, berubah apa enggak gitu ya. Oh iya. Udah pasti berubah sih sebenarnya. Apa kita mau lanjut ke subcontracting aja? Kan ini kan sebenarnya linknya kan udah saya kasih nih. Ya, Jadi boleh play around aja di situ ya. Pak Samsul mungkin ada tanya kan, Pak Samsul ini ya apa kemarin kita mau diskusi ini nih. Itu ada vendor tuh apa ya? Pembelian ya berarti ya? Vendor, iya. Ini list. Oh, ada pembelian ya. Ada PO berarti. Iya kan ada PO tadi kita. Kita tadi beli barang. Kan tadi kan kita nggak punya on hand. Terus kita beli barang. Barangnya ini nih, ini aja. Average cost itu kalau suppliernya beda nanti nilainya nilai average semua berarti ya? Iya, ke average. Nah, cuman yang saya belum tahu nih di Odo nih, kalau beda gudang, average-nya per seluruh gudang di average kan atau per gudang bisa di average gitu loh. Kalau per gudang bisa di average, ya bagus gitu. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya juga di P&L juga kalau average ya jadi satu juga gitu. Iya. Iya kan, walaupun beda-beda gudang gitu. Karena saya di software saya yang lama itu average-nya per gudang bisa gitu. Jadi kalau misalnya gudang Jakarta sama gudang itu kalau pembeliannya di luar daerah dan lebih mahal, bisa dilihat juga itu. Tapi secara neraca jadi satu gitu. Oke, sip. Ya. Yang lain? Ada pertanyaan? Kita sesi ini dulu aja ya berarti ya? Sesi konfigurasi dulu aja ya? Konfigurasi dulu aja ya? Pak Samsul nanti, ya. Nanti mungkin kalau ada yang mau tanya, bisa main-main di sini terus kita chat di itu, nanti kita bikin sesi lagi untuk selanjutnya. Mau subcon boleh gitu ya. Supaya di YouTube-nya kelamaan juga nih. Kelamaan 3 jam kayaknya nggak ini deh. Ditonton juga nggak bakal nonton sampai 3 jam. Kita pecah-pecah videonya gitu, ya. Siap. Oke. Saya rasa cukup ya. Oke. Makasih ya, Waki. Yo, thank you. Bye.